pada kita itu tidak benar. Artinya kita itu membalas dengan cara yang bijak dan baik. Mereka itulah ulaika lahum badar, mereka yang akan mendapatkan akhir-akhir yang baik. Kalau kita menghadapi segala sesuatu dengan tenang dan baik, insya Allah pada akhirnya finish kita mendapatkan kemenangan. Happy. Tapi kalau dihadapi dengan frontal amarah, akhirnya bubar jalan di tengah. Yang lagi mau kerja sama usaha nggak jadi, yang lagi mau koalisi nggak jadi, yang lagi mau bangun rumah tangga nggak jadi. Karena apa? Saling mengedepankan emosi. Tapi kalau saling mengedepankan kesabaran, insya Allah semuanya akan menuai kemenangan, atau disebut husnul khotimah, akhir yang baik. Karena orang yang baik tetap baik, itulah orang sabar. Orang baik itu tetap baik, dan orang jahat berbeda dengan orang baik. Orang jahat tetap berbeda dengan orang yang baik. Maka orang yang baik tetap dia adalah menjadi orang yang sabar. Kalau menerima segala sesuatu yang buruk, tetap dia itu cara menghadapi, cara yang bijak dan baik. Coba lihat dalam surah Fussilat, surah ke-41 ayat 34 dan 35. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang di antaramu dan dia ada permusuhan, seolah-olah teman setia. Dan tiadalah dia mengerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar. Dan tiadalah ia dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Iya. Jadi walaupun ada masalah, bisakah kita itu sepertinya nggak ada masalah? Walaupun itu musuhan sebetulnya, tapi seperti nggak ada apa-apa. Bisa nggak kira-kira? Ketemu tetap bersama dengan senyuman dan baik. Apa kabar? Itu namanya munafik enggak, Pak? Bukan, munafik mah lain. Munafik itu menipu Allah. Munafik itu dia itu seperti orang yang bertakwa, tapi hatinya tukang bohong, tukang khianat. Seperti orang yang khusyuk tapi hatinya pamer, itu namanya munafik. Tapi kalau kita itu dengan orang sebetulnya itu ada problem besar, musuhan. Tapi ketika ketemu, apa kabar? Alhamdulillah, sehat-sehat aja, sehat-sehat aja. Alhamdulillah, seperti nggak ada masalah. Jangan kemudian satu menghadap sana, satu menghadap sana. Malu mau nakut, kan itu pura-pura. Bukan pura-pura. Kita itu harus mengemas supaya sepertinya tidak ada masalah. Jangan ada masalah malah dibikin lebih Besar. ketara masalahnya. Supaya di antara kita tidak ada permusuhan. Itulah rahmat Allah turun. Kira-kira bisa nggak? Insya Allah. Dengan suami lagi ada nggak enakan mungkin ya, bisa juga terjadi ya, lagi ada itu. Tapi di hadapan anak-anak tetap ada cantik. Tapi kita anak dan cantik. Begitu. Itu dulu. Buat Zaman anak-anak. Di antara kita tiada permusuhan. Di antara kita adalah sabar itu untuk
mengendalikan jiwa supaya jiwa itu tiada dendam. Paling berbahaya ketika orang itu ada dendam, ada amarah. Oleh karena kedendaman itu, amarah itu karena semata kesombongan. Nih, ada orang salah sama seseorang dan kemudian dia tidak mau memaafkannya. Apa namanya itu? Sombong. Allah perintah maafkanlah dia. Orang itu gak mau, enak aja. Salah-salah dia saya suruh maafin. Itu namanya sombong sama Allah. Ya? Nah, ibu kok jujur sekali. Ya tapi beneran loh. Betul. Jadi tiada dusta di antara kita, Bu ya. Nah, jadi harus enak aja. Salah-salah dia saya suruh maafin. Emang dia minta maaf? Enggak kok. Masa aku duluan? Nah. Itu jangan sekali dalam kemarahan kita, kesel kita sama seseorang, termasuk kepada mantan. Mantan apa tuh, Bu? Kayaknya ibu pengalaman soal mantan. Juga kepada mantan. Kekesalan itu sampai ke bawah mati, dan itu kekesalan masih ada dalam hati amarah, maka mereka tidak pernah akan mencium baunya surga. Haji 7 kali, umroh berkali-kali, tahajud tidak sampai itu. Kemudian sholat tahajud aktif, tapi dalam hati masih ada rasa kesel. Tidak ada memaafkan kepada seseorang, rahasia lah pokoknya. Lihat, mereka. Maka meninggal dunia, dia memang tidak salah, yang salah dia orang, tapi karena dia tidak mau memaafkan, dia telah melanggar aturan Allah yang Allah ancam dia akan seret ke neraka kekal dalamnya, tidak akan masuk surga. Kalau memaafkan gimana ya Pak? Artinya memaafkan itu kita lupa masalah itu, atau kita ya udah kita udah nggak sakit hati tapi masih ingat aja gitu. Kalau lupa namanya gila. Dan kita orang sehat, orang masih normal, apalagi orang cerdas, nggak bakalan lupa. Segala sesuatu dari dulu nggak bisa lupa, namanya orang cerdas. Kalau orang pikun tuh lupa tuh. Ada masalah nih, dulu kamu ada berantem sama dia. Enggak, saya nggak ingat. Nah itu pikun itu. Tentu saja, maka definisinya memaafkan itu bukan berarti tidak ingat masalahnya. Saya sadar betul dulu waktu diomelin, saya sadar betul dulu itu waktu dikhianati, saya sadar betul bahwa dia yang memfitnah. Tapi sekarang selesai, ketemu biasa, ketemu orangnya, kamu yang memfitnah saya. Gak masalah, sekarang sudah cair. Itu disebut memaafkan. Tapi kalau kita kesana pembantu gimana dong? Yang mana nih Ibu? Kalau kesana pembantu Pembantu? iya, kan kita kesana pembantu, kita nggak sangat percaya banget sama dia ternyata kita kesel ternyata. Nah ya itu. Siapapun yang penting itu manusia. Nggak boleh diingat ya? Kalau nggak memaafkan pada kucing maklum. Siapa kucing nggak saya maafin dia itu
mencurikan nasi mau saya makan malah dicuri. Enggak, saya maafkan. Nah, tapi kalau kepada manusia wajib memaafkan. Coba lihat di dalam surah An-Nahl surah ke-16. Surah ke-16 surah An-Nahl ayat 28-29. 28-29. Silakan. Yuk. Ayatnya 28-29. Enggak baca ayat Al-Qur'annya. Oh enggak, langsung. 16, 98, verse 16. Yaitu orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dan mereka menghadiri sendiri. Lalu mereka untuk berkata, kami tidak mengerjakan kejahatan, sebenarnya kami telah mengerjakannya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kami kerjakan. Maka masukilah pintu-pintu jahanam kali dalamnya. Maka itulah sejajarnya tempat orang-orang yang sombong. Allah memerintahkan kepada Allah mewafatkan manusia yang menzalimi pada dirinya sendiri dan ia diseret oleh malaikat. Dia mengatakan, salah apa saya malaikat? Saya nggak salah, yang salah dia. Kok saya dibawa ke neraka? Yang salah dia orang yang memfitnah saya, yang menzalimi saya, yang mengkhianati saya. Kok saya malah dibawa ke neraka? Ya, karena kamu telah menzalimi dirinya sendiri dan kamu adalah sombong. Karena apa? Kamu nggak memaafkan mereka yang menzalimi kamu, yang memfitnah kamu. Namanya sombong atau disebut menzalimi diri sendiri. Jadi kalau kita memaafkan orang lain, itu adalah tiket kita masuk surga. Bukankah Allah perintah kepada kita supaya kita itu memaafkan orang lain dan sabar? Dalam surah Asy-Syura surah ke-42 ayat 43. Pak, Ya. kalau apa namanya mau memaafkan, jadi baru memaafkan setelah orangnya meninggal itu gimana, Pak? Baru memaafkan setelah orangnya meninggal. Nggak maaf. Caranya gimana, Pak? Yang masih masalah kan baru memaafkan, kita meninggal duluan dulu lah, itu repot. Ya, yang mau dimaafkan udah meninggal gimana, Pak? Yang memaaf Yang mau dimaafkan. udah meninggal. Ya. Meninggal. Nggak apa-apa. Mau memaafkan itu nggak harus ketemu orangnya. Oh, dalam omongan aja nggak apa-apa. Nggak harus dalam omongan. Omongan malah kadang-kadang suka mengandung kepalsuan. Dibatin aja. Dibatin. Di dalam hati saja. Orangnya nggak ketemu nih, Ya. tapi kita udah memaafkan, nggak masalah. Saya udah maafin Polri loh. Yang wajib di sini adalah kita umat manusia yang beriman bukan meminta maaf, tapi memaafkan. Meminta maaf itu bagus karena pintu untuk saling memaafkan. Tapi wajibnya adalah memaafkan. Kalau nggak minta maaf nggak dosa, tapi kalau tidak memaafkan dosa besar. Itu harus bisa dibilang-bilang. Minta maaf ibu. Oh ya, saya minta maaf juga, kan belum ada yang maafin kan? Udah, tadi baru itu baru minta. Jadi minta maaf ya bu. Oh ya, saya minta maaf juga, kan saya minta maaf itu minta maaf. Yang maafin siapa? Ya kita saling maafkan. Nah, itu baru pintu saling memberikan maaf. Udah masuk surga. Insya Allah. Udah dapat tiket ya Pak? Insya Allah. Itu kalau kita memaafkan akan mendapatkan tiket menuju surga.